Dalam sepekan, jagat maya dihebohkan oleh berita penemuan benda mistis yang biasa digunakan untuk hal gaib seperti santet dan ilmu hitam di halaman kantor Bupati Simalungun, Sumatera Utara. Benda mistis tersebut adalah jenglot. Penemuan ini membuat masyarakat sekitar ricuh hingga terjadi saling tuduh antar sesama warga. Pasalnya, keberadaan jenglot yang dibungkus sehelai kain lap dan 2 helai daun sirih tersebut diduga ditujukan untuk pegawai negeri sipil atau bahkan pemimpin di pemerintahan kabupaten. Menurut catatan sejarah, jenglot pernah menjadi tren pada zaman Majapahit akhir dan awal Kerajaan Demak. Adalah sebuah ilmu ajian bernama Batara Karang, yaitu ilmu hitam berlevel tinggi yang bertujuan mencapai hidup kekal, kebal dari segala macam senjata, serta memberi kekuatan hanya dengan sekali sentuh dapat meleburkan dan melelehkan lawan. Akan tetapi, jenis ilmu ini teramat berat untuk dijalankan, karena tak semua orang sanggup melakukannya. Namun akibat dari kesaktian yang sanggup menolak takdir kematian dan mengecilkan peran Yang Maha Kuasa, dalam seketika pemuja ilmu karang ini kesaktiannya melemah, jasadnya mengering, keriput dan mengecil. Hanya bagian rambut dan kukunya saja yang tetap tumbuh. Hingga pada akhirnya perwujudan inilah yang disebut banyak orang dengan nama jenglot. Usia jenglot yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Secara kekuatan, jenglot memiliki kekuatan yang teramat dahsyat akibat akumulasi residual energi. Hal ini menyebabkan jasad jenglot semakin mengecil, namun semakin kuat energi negatif dan aura gelapnya. Alhasil, bisa dikatakan penemuan-penemuan jenglot saat ini adalah penemuan dari sisa-sisa peradaban masa lalu. Nah, itu kan benda atau barang yang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang gaib, ya. Bentuknya ya seperti yang kita lihat, sering kita lihat, ya. Seperti apa, kecil gitu ya, seperti mayat yang dikeringkan begitu. Tetapi kesan yang muncul itu menurut saya itu seram gitu. Meski berbagai opini didominasi kesaktian tiada tara, namun asal-usul jenglot atau Batara Karang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sehingga berbagai mitos pun bermunculan dan hingga kini masih menjadi pertanyaan. Penemuan jenglot di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, dan Bali kerap kali membuat heboh warga sekitar karena tak sedikit yang mengaitkan keberadaannya dengan makhluk goib atau hal berbau mistis. Akan tetapi, ada pula yang menyebutnya sebagai mumi dalam versi kecil. Lantas, apa sebenarnya jenglot itu dan apa fungsinya? Ya, itu sama saja dengan benda yang lain gitu ya. Sebetulnya di dalam konteks ilmu hitam gitu ya, cengges, tenung ya dan sejenisnya itu ya, santet dan sejenisnya itu, apa saja itu bisa menjadi sarana. Nah, jenglot ini sering dijadikan itu sebagai sarana untuk melukai ya, untuk mengirim kekuatan ya yang atau energi yang negatif yang bisa membuat
celaka orang. Nah, kalau di dalam ilmu santet jengges tenung itu sarana kan bisa bermacam-macam itu ya. Bisa juga paku, bisa juga benda-benda lain yang lalu dimasukkan juga secara gaib ya, melalui ilmu hitam yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang menguasainya. Jenglot ini kan tergantung paradigma ya. Ada sebagian orang mempercayai jenglot itu berasal dari seorang petapa sakti, yang mana dia memiliki kemampuan atau ilmu batara karang, sehingga fisiknya disebut dengan jenglot. Namun lainnya, nah kalau jenglot sendiri saya rasa adalah sebuah penggambaran dari makhluk-makhluk yang kesannya ini menakutkan, terus mampu memiliki kemampuan yang manusia pikir bahwa jenglot ini harus ditakuti, padahal itu sebenarnya hanya kamuflase dari bangsa jin itu sendiri gitu loh. Jenglot yang namanya begitu mengemuka pada tahun 1997 membuat para ahli penasaran untuk meneliti dengan tujuan ingin membuktikan keterkaitan dengan mumi secara ilmiah. Kala itu dimulailah penelitian pada tahun 2010 oleh tim ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Apa hasilnya? Kesimpulan para ahli adalah beberapa hal tadi, namun berbeda dengan para praktisi supranatural yang menyebutkan bahwa jenglot adalah sesosok manusia jadi-jadian yang dahulu gagal mempelajari ilmu keabadian batara karang. Akibatnya tubuh menyusut dan mengecil hingga rohnya terpenjara dalam jasad kecil tersebut. Dia yang asli diginiin, dia itu ada hembusan nafas. Itu yang asli. Oh. Kalau yang palsu tidak. Oh gitu. Nah, nafasnya itu berarti benar hidup Ini cara gitu. membedakan. Nah, secara kasat mata kita tidak bisa melihat gerak detak jantung atau tubuh ya. Tapi secara visual pada saat kita mendekatkan jari kita itu di hidung, ya seperti kita merasakan ada tiupan nafas. Itu hidup. Makanya saya sampaikan di sini biar masyarakat yang awam paham definisi jenglot ini diciptakan sebenarnya untuk menebar ketakutan. Di balik beragam mitos dan kontroversi yang ada, lantas bagaimana pandangan agama mengenai keberadaan jenglot ini? Kita sebagai orang yang beriman tentu mempercayai adanya jin sebagai sebuah entitas di luar indera kita. Tetapi kita tidak boleh takut dengan jin, karena jin pun adalah makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah sama dengan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Maka ada beberapa orang yang mempercayai kekuatan jenglot itu, bahkan menebarkan ketakutan. Itu yang tidak boleh. Tidak ada rasa takut kita kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menggunakan benda-benda termasuk seperti untuk jenglot itu untuk sesuatu yang memberikan manfaat. Tidak ada yang memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehadiran jenglot menjadi hal yang biasa karena itu tradisinya ada di kita. Dan Allah lah yang Maha tahu apa yang ada di balik jenglot itu. Dalam surat Al-An'am 59 Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Sesungguhnya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib itu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya pemirsa, apapun bentuknya,
hal itu merupakan bentuk tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Jangan tergoda, selalu kembalilah kepadanya.